Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yakni kitab Mabadi'ul Fiqh. Ya, juz 1 yang mana insyaallah malam ini akan kita khatamkan juz 1 ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semua istiqomah dalam menuntut ilmunya Allah, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, baik bisa kita amalkan untuk kehidupan kita pribadi maupun untuk mengamalkan, ya, menyebarkan kepada orang lain, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'na ita'iz zakati? Apa makna membayarkan zakat atau memberikan zakat, ya? Apa makna memberikan zakat? Ma'nahu, bermula maknanya itu i'ta'u miqdarin minal ma'ali lil fuqara'i wal masakini. Maknahu, bermula maknanya itu ita'iz zakat. Apa itu makna ita'iz zakat? Nah, maknanya itu i'ta'u miqdarin. I'ta'u itu memberikan, miqdarin seukuran, minal mali dari harta, lil fuqara'i untuk orang-orang fakir, wal masakini dan orang-orang miskin. Jadi beda ya antara orang-orang fakir dan orang-orang miskin, itu bedanya cuma sedikit. Kalau orang-orang fuqara, orang-orang fakir, yaitu penghasilan pendapatannya itu kurang. Maksudnya itu misalkan sehari kebutuhan dia itu 20.000. Nah, sedangkan penghasilan dia itu hanya dapat 10.000. Nah, itu orang fuqara. Nah, kalau orang miskin itu kebutuhan sehari-harinya 20.000, ya, penghasilan dia 20.000, ya. Jadi makna memberikan zakat itu, ya, yaitu memberikan seukuran dari harta kita untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Seperti itu. Alaman tajibuz zakatu. Alaman, kepada siapa, tajibu wajib az-zakatu oleh zakat, ya. Mana aja nih orang-orang yang diwajibkan berzakat, yakni alat tujaril muslimina, atas pedagang-pedagang orang-orang muslim, wa ghniyaihim, dan orang kayanya muslim, pisan nanti dalam setahun, marotan sekali, ya. Jadi yang diwajibkan memberikan zakat itu, ya, orang-orang pedagang, terus juga orang-orang kaya. Nanti terbagi dua nih, ada zakat mal, ada zakat fitri, ya, fitrah, ya. Nah, kalau zakat fitri itu dia adanya ketika awal masuk bulan puasa, akhirnya itu hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya. Waktu pemulaiannya itu zakat fitri, ya, dimulai sejak awal bulan Ramadan hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, namun yang dianjurkannya itu, ya, menunaikan zakat fitrinya itu ketika setelah waktu subuh. Nah, untuk hitungan besaran zakat fitri, zakat fitrah, ya, zakat fitrah itu berapa? Yakni 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Nah, itu besarannya. Nah, terus juga ketika kita hendak menyerahkan zakat, kita harus tahu dulu nih niatnya nih. Kalau niat untuk sendiri seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi faradhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah ta'ala. Terus bagaimana niat untuk membayar zakat fitrah seluruh keluarga? Nah, seperti ini niatnya. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an faradhan lillahi ta'ala. Ya, ini artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah ta'ala. Seperti itu.
Terus niat zakat untuk istri bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari untuk istriku fardu karena Allah Ta'ala. Terus untuk anak laki-laki bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, sebutin anaknya siapa. Misalkan Umar, fardhon karena Allah Ta'ala. Terus untuk niat zakat perempuan bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti fardhon lillahi Ta'ala. Ya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku, sebutin namanya misalkan Fatimah, fardu karena Allah Ta'ala. Terus mengeluarkan zakat untuk orang lain atau mewakilkan ya untuk orang lain bagaimana niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an siapa? Misalkan Bakar, fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari untuk si Bakar, fardu karena Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Jadi hitungan besaran zakat untuk zakat fitrah itu 2,5 kg beras, atau kalau literannya itu 3,5 liter ya, seperti itu. Ada lagi zakat mal. Kalau zakat mal itu ketika sudah sampai kepada batas nisab ya, zakat emas, zakat tumbuh-tumbuhan ya, nanti ada itu pembahasan khususnya kalau untuk zakat mal itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengertian sedikit tentang zakat. Ma makna shaumi ramadhana, apa makna dari puasa di bulan Ramadan? Apa sih makna puasa di bulan Ramadan? Maknahu bermula maknanya itu al-imtina'u, itu mencegah, anil akli dari makan, wasyurbi dan minum, min tulu'il fajri dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Jadi makna puasa itu ya menahan makan dan minum dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi waktu subuh, azan subuh teng, itu sudah diharamkan untuk makan lagi, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita hanya sekedar menahan makan, minum, aus ya, itu kita hanya mendapatkan pahalanya saja. Tapi kalau misalkan hati kita nggak dijaga ya, hati kita suka gibahin orang, hati kita suka berbohong, maka hilanglah pahala puasa kita. Batal atau enggak puasanya? Enggak batal, tapi keutamaan puasa, pahala kita hilang ya. Karena kita hanya sekedar menjaga jasmani tapi enggak menjaga hati, yang mana hakikat puasa itu kita menjaga jasmani dan hati kita ya dari perbuatan-perbuatan jelek. Nah, seperti itu. Ma niatus shaumi, apa niat puasa? Nawaitu shauma ghadin an adai syahri ramadhana. Ya, boleh niat kayak seperti ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahrin ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh. Seperti itu. Artinya saya niat puasa esok hari dari melaksanakan bulan Ramadan fardu kan Allah Ta'ala. Boleh seperti itu. Nawaitu shauma ghadin an adai syahri ramadhana. Nawaitu aku niat soma akan puasa godin di esok hari an adai dari melaksanakan kefarduan bulan Ramadan, seperti itu. Atau nawaitu soma godin, nawaitu aku niat soma godin akan puasa di esok hari an adai fardhi syahrin dari melaksanakan kefarduan bulan Ramadan hadhihi sanati pada ini tahun lillahi ta'ala. Itu niat panjangnya. Tapi kalau mau gini juga boleh. Nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok hari dari melaksanakan bulan Ramadan. Boleh seperti itu. Kam adadu raka'atut tarawih. Berapa bilangan jumlah rakaat tarawih? Ada berapa bilangan jumlah rakaat tarawih? Ada duha, bermula bilangannya itu rakaat tarawih. Ishruna rakaatan, itu ada 20 rakaat. Ada yang mengatakan berapa? 11, ada yang mengatakan 8. Nah, itu ada keterangan dan hadisnya masing-masing sandarannya. Nah, yang mau 11 boleh, ya 8 boleh, silahkan, nggak apa-apa, nggak jadi larangan. Cuman biasanya kalau di kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 20 rakaat tanpa witir 3 rakaat, jadi 23 rakaat.
Mata waktu sholat tarawih, kapan waktu sholat tarawih ya? Ba'dal isya'i fi syahri ramadhana, setelah isya pada bulan Ramadan. Jadi waktu tarawih itu pada waktu setelah isya di bulan Ramadan. Ma niatus sholat tarawih, apa niat sholat tarawih? Ya usolli rakaataini min sunnati sholat tarawih ma'muman lillahi ta'ala, atau makmuman Allahu Akbar, boleh langsung gitu ya. Jadi usolli, aku niat rakaat ini akan 2 rakaat min sunnati sholati tarawihi, dari sunnah sholat tarawih, makmuman menjadi makmum Allahu Akbar. Nah ini pengucapan lafadznya itu sunnah, tapi yang wajibnya itu ya mengucapkannya dalam hati ya. Ketika takbirul ihram Allah, kita apa namanya, mengucapkan dalam hati, saya niat sholat 2 rakaat dari sunnah sholat taraweh menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu ucapan dalam hati, itu termasuk kepada rukun kolbi yang mana harus dilaksanakan. Bila tidak dilaksanakan maka nggak sah sholat kita. Tapi kalau mengucapkan kalimat ini ya ketika sebelum takbiratul ihram, usolli rakaataini min sunnati tarawih ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah itu hukumnya sunnah, boleh dilaksanakan boleh enggak, tapi yang wajibnya itu ketika mengucapkan dalam hati ya, seperti itu. Mal aidaini, apa itu 2 Id? Nah, sekarang kita akan membahas 2 Id. Apa itu 2 Id? Huma bermula itu 2 Id. Idul Fitri itu Idul Fitri, wa huwa bermula ia Idul Fitri, awalu yaumin itu awal hari, min syahri Syawalin dari bulan Syawal. Jadi awal Idul Fitri itu ya hari pertama pada bulan Syawal. Nanti ada tuh bagiannya tuh ilmu falakiyah yang menentukan bulan Syawal, itu ada tuh pembahasannya di ilmu falakiyah di kitab Taqribul Maqsud. Nah, ada itu pembahasannya, rumit itu. Sekarang Idul Adha. Apa itu Idul Adha? Wa Idul Adha, dan bermula Idul Adha, wa bermula ia Idul Adha al-yaumu, itu hari al-ashiru yang ke-10 min syahri Dzulhijjah, dari bulan Zulhijjah. Ya, kalau Idul Fitri itu hari pertama pada bulan Syawal, kalau Idul Adha itu hari ke-10 dari bulan Hijjah, Zulhijjah. Man niyatus sholati Idul Fitri, apa niat sholat Idul Fitri? Yaitu usolli rakaataini sunnata sholati Idul Fitri lillahi ta'ala ya. Jadi niatnya itu saya niat sholat 2 rakaat sunnah sholat Idul Fitri karena Allah Ta'ala ya, seperti itu. Nah untuk pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri yaitu ya dimulai dari takbiratul ihram ya, niat usolli rakaataini sunnatas sholatil Idul Fitri lillahi ta'ala, aku niat 2 rakaat sunnah sholat Idul Fitri karena Allah Ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Nah habis itu setelah takbiratul ihram, kita setelah membaca doa iftitah ya, kita dianjurkan takbir lagi hingga 7 kali pada rokat pertama ya. Rokat pertama itu 7 kali, rokat kedua 5 kali ya, rokat pertama 7 kali. Apa bacaannya ketika kita sedang sudah takbir ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Langsung takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus takbir lagi sampai 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar sampai 7 kali itu. Habis itu baru membaca Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah ya seperti sholat biasa, ruku, sujud. Habis itu bangun lagi rokat kedua. Nah pada rokat kedua baca takbir 5 kali ya, baca takbir 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau boleh kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh, silakan mau membaca yang mana. Misalkan kita mau membaca yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu takbir sebanyak 7 kali. Ya kan sudah takbiratul ihram nih, Allahu Akbar. Nah, habis itu kita baca doa iftitah dulu. Setelah membaca doa iftitah, kita takbir lagi, Allahu Akbar,
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah 7 kali, langsung baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah, baca surat sunnah ya, apa aja suratnya. Habis itu ruku, sujud, bangun rakaat kedua, baca takbir lagi seperti awal ya, bebas bacaan, boleh Allah berkabir walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wasila, atau kita mau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebanyak 5 kali di rakaat kedua. Nah, habis itu ya membaca Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Ya, kalau surat yang lainnya sunnah, Al-Fatihahnya wajib. Habis itu setelah beres, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya. Habis itu setelah beres mendengarkan khutbah, yaitu pelaksanaan tata cara sholat sunnah Idul Fitri. Nah, sama Idul Adha juga gitu, sama aja. Ma niatus sholati Idul Adha, apa niat sholat Idul Adha? Ya usolli rakaataini sunnata Idul Adha lillahi ta'ala. Aku niat sholat 2 rakaat sunnah Idul Adha karena Allah Ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala au imaman lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Ma makna hijjil baiti, apa makna dari pergi haji ke Baitullah? Ma'nahu, bermula maknanya az-zahabu, itu berpergian, ila Makkah, ke Mekah, di ziyaratil Ka'bati, untuk ziarah ke Ka'bah ya, mengunjungi Ka'bah al-musyarrafati, yang mulia. Nah, nanti ada pembahasan khususnya tentang haji itu. Alaman yajibul haju, atas siapa yang wajib oleh haji, orang siapa yang wajib oleh haji gitu maksudnya. Nah, syarat orang yang diwajibkan haji itu ala kulli muslimin ghaniyin, atas setiap muslim yang ghaniyin, yang kaya, qadirin, yang mampu, ala safari, atas perjalanan, ila Makkah, ke Mekah, fil umri marotan, pada seumur hidup sekali gitu. Maksudnya seumur hidup sekali. Jadi ya, muslim yang kaya, lagi yang mampu, yang sehat jasmani ya. Itu sekali dalam seumur hidup. Mau 3 kali, 9 kali, 10 kali silakan, boleh kalau mampu. Nanti ada nih di juz 2 pembahasannya tentang khusus ya, pembahasannya. Khatimatun fil adhkaril ma'surati, bermula ini penutup ya dalam zikir-zikir ma'surah ya, menjelaskan zikir-zikir yang dari asar sahabat. Ma yuqalu ba'dal azani, apa yang diucapkan ketika setelah azan. Nih, doa setelah azan nih ya. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadal wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ata wab'ashu maqamal mahmud alladzi wa'idtah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini ya doa yang dianjurkan setelah kita selesai azan ya. Allahumma ya Allah, rabba hadhihi da'wati, Tuhan pemilik ini panggilan, at-tammati, yang sempurna, was-sholatil qa'imah, dan sholat yang sedang didirikan. Nah, seperti itu. Sholat yang ditegakkan itu, was-sholatil qa'imah, dan sholat yang ditegakkan. Ati, berikanlah olehmu, sayyidana, akan penghulu kami ya, Muhammadan, yakni kanjeng Nabi Muhammad, al-wasilata, akan kedudukan tinggi, al-wal fadilata, dan keutamaan, wasyarafa, dan kemuliaan, wad darajatal 'aliyata, dan derajat yang tinggi, ar-rafi'ata, yang luhur, wab'as, dan utuslah olehmu akan kanjeng Nabi, al-maqama, akan makom, al-mahmuda, yang terpuji, alladzi, yang wa'idta, yang engkau janjikan, akannya itu maqam al-mahmud, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma, sesungguhnya aku ini
memohon, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'alu memohon aku ke akan engkau al-afwa akan pengampuan wal afiyata dan keselamatan, afiyah kesehatan, keselamatan maknanya. Fit dini pada dalam agama wa dunya dan dunia wal akhirah dan akhirat. Rabbighfirli, Rabbi wahai Tuhanku, ighfir ampunilah olehmu li akan aku wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan sayangilah olehmu huma akan keduanya orang tuaku, kama sebagaimana Rabbaya menyayangi ya mengurus mereka berdua orang tua ini akan aku shaghiran di waktu kecil, wassalat dan semoga memberikan rahmat Allahu oleh Allah ala sayyidina Muhammadin atas penghulu kita yakni kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi dan atas keluarganya kanjeng Nabi wa sahbi dan sahabat kanjeng Nabi wassalamat dan semoga Allah memberikan keselamatan. Zikrul wudu'i. Nah, sekarang kita akan membahas zikir-zikir wudu. Ya, ketika kita berwudu itu ada zikir-zikirannya. Ini sunnah ya, nggak wajib, sunnah. Inda ghuslil kaffa ini ketika membasuh kedua telapak tangan. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hfadz yadi min ma'asi ka kulliha. Allahumma ya Allah, ihfadz jagalah olehmu jadi akan kedua tanganku min ma'asi dari bermaksiat kepadamu kuliha yakni seluruhnya maksiat ya. Ingdal madati ketika kukumur ya. Apa doa ketika kukumur? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, ini tolongilah olehmu ni akan aku ala dzikrika atas mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika dan syukur kepadamu, wa husni ibadatika dan bagusnya beribadah kepadamu. Ingdal istinsyaqi ketika beristinsyak. Jadi kalau istinsyak itu yang dianjurkan itu ketika kita menghirup hidung, kita hirup sampai benar-benar dihirup gitu, dihirup sama awal itu kayak puyeng-puyeng gitu ke otak ya, cuman itu ya fadilahnya itu ya bisa mencerdaskan otak ya, membersihkan saluran pernafasan. Nah, itu manfaat dari istinsyak menghirup hidung. Doanya apa? Allahumma arihni raihatal jannati. Allahumma ya Allah arihni karuniakanlah olehmu ni akan aku raihatal jannati akan bau surga seperti itu. Engdal ghuslil wajhi ketika membasuh wajah. Allahumma bayyid ya Allah bayyid putihkanlah olehmu wajhi akan wajahku yauma pada hari tabyaddu menjadi putih wujuhun oleh wajah wataswadu dan menjadi hitam wujuhun oleh wajah. Engdal ghuslil yadil yumna doa ketika membasuh tangan kanan. Apa doanya? Allahumma ya Allah a'tini berikanlah olehmu ni akan aku kitabi akan catatan amalku biyamini dengan tangan kananku wahasibni dan hisablah olehmu ni akan aku hisaban yasiron akan hisaban yang mudah ya. Jadi ketika di akhirat kelak nanti kita akan diberikan tuh catatan buku amal kita dari tangan kanan dan kiri. Kalau tangan kanan berarti catatan amal kita itu baik, kalau dari tangan kiri itu catatan amal kita buruk ya. Nanti masuk ke neraka dulu ya, dibersihkan dari dosa-dosa kita. Ya. Terus doa ketika membasuh tangan kiri, engdal ghusli yadil yusra. Doa ketika membasuh tangan kiri, Allahumma ya Allah la tu'atini. Janganlah engkau berikan ni akan aku kitabi akan catatan amalku bishimali dengan tangan kiriku wala dan janganlah engkau berikan nih kepadaku min wara'iz zuhri dari belakang punggungku. Kalau misalkan diberikan catatan amal kita dari tangan kiri kita atau belakang punggung kita, maka itu catatan amal yang buruk ya, seperti itu. Engdal masherrosi doa ketika mengusap rambut. Allahumma ya Allah haramkanlah olehmu syari akan rambutku wabasyari dan kulitku ailan nari atas api neraka. Engdal mashil uzunaini doa ketika membasuh kedua telinga. Allahumma ya Allah Allahumma ja'al jadikanlah olehmu ni akan aku mimman dari orang yastami'una yang mendengar yasiman al-qaula akan nasihat fayattabi'una maka mengikuti yasiman ahsanahu akan paling baiknya itu nasihat.
Seperti itu. Ya. Indal ghusli rijlaini, doa ketika membasuh kedua kaki. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdamu. Ya, doa ketika membasuh kedua kaki, ya Allah, sabit, tetapkanlah olehmu qadami akan dua kakiku, 'ala sirati, atas jembatan atau mustaqim, yawma pada hari, tazillu, tergelincir, fihi padanya itu jembatan, al-aqdamu oleh kaki-kaki. Ya, jadi pada hendak kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana jembatan Shiratal Mustaqim itu nanti kita akan bertemu Telaga Kausar, ya. Setelah meminum Telaga Kausar kita akan masuk surga, ya. Atau kita masuk neraka, itu jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, rata-rata orang yang amalnya buruk itu tergelincirnya di jembatan Shiratal Mustaqim, langsung jeblos ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa ba'dal faraghi, dan setelah selesai berwudu, yastaqbilu, menghadap yasiman al-kiblata akan kiblat, rafi'an, mengangkat yadaihi kedua tangannya ila sama'i, ke langit, summa kemudian yaqul, membaca siman, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ya, jadi ini doa ketika selesai berwudu. Habis membaca doa ini, kita membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, membaca surat Al-Qadar. Ya, seperti itu. Baca nih, amalin doa ini. Ya. Ma yuqalu ba'da sholati, apa yang diucapkan ketika setelah sholat. Idza faragha, apabila selesai, al-musolli, oleh orang yang sholat, minas sholati, dari sholat, yaqulu, berkata yasiman, mengucap yasiman, astaghfirullahaladzim salasan marratin, 3 kali. Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, gitu. Ya, itu habis setelah membaca itu, yaqulu, summa yaqulu, kemudian membaca siman subhanallah 3 kali, ya. Salasina, ya, 33 kali. Alhamdulillah salasan wa salasina, ya, 33 kali. Allahu akbar salasan wa salasina, ya, 33 kali. Summa kemudian yaqul, membaca siman, rafi'an, sambil mengangkat kedua tangannya, ya, rafi'an yadaihi, dengan mengangkat kedua tangannya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, jadi itu doa-doanya, ya. Allahumma, ya Allah, anta, bermula engkau, ya, assalamu, itu keselamatan. Allahumma, ya Allah, anta, bermula engkau, assalamu, itu sumber keselamatan. Wa minka, dan itu tetap darimu, assalamu, assalamu, bermula sumber keselamatan. Tabarok, tak maha berkah engkau, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan, wal ikrami, dan kemuliaan. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang dapat mencegah, lima, bagi perkara a'taita, yang telah engkau berikan, wala, dan tidak pula wala mu'tiya, dan tidak pula memberikan, lima, bagi perkara mana'ata, yang telah engkau larang atau telah engkau cegah, wala yanfa'u, dan tidaklah bermanfaat, zal jaddi minkal jadd, ya, dan tidaklah bermanfaat, zal jaddi, orang yang memiliki kekayaan, minka, darimu, al jaddu, bermula kekayaan. Nah, jadi makna doa ini tuh, Allahumma la mani'a, tidak ada yang dapat mencegah bagi apa-apa yang telah engkau berikan,
Kalau rezeki kita sudah diberikan hari ini oleh Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat mencegahnya. Nah, ini konsep dari rezeki yang harus kita pahami, ya. Konsep dari rezeki bila mana, ya, hari ini kita mendapatkan rezeki segini, yaitu nggak ada yang dapat mencegah. Yang harus kita iktikadkan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia, ya. Kalau misalkan hari ini, ya, kita telah diberikan rezeki oleh Allah, tidak akan bisa ada yang mencegah, atau, ya, tidak ada yang bisa memberikan bagi perkara yang telah Allah larang. Misalkan hari ini kita diberi khamar, ya, maka dilarang oleh Allah. Walaupun orang itu sekeras mungkin mencoba memberikannya kepada kita, kalau Allah telah larang, ya nggak bakalan bisa, gitu. Dan tidaklah bermanfaat orang-orang yang memiliki kekayaan bermula dari ilmu, al-jaddu bermula kekayaan. Nah, seperti itu. Semua kemudian yaqulu subhanallah. Yang membaca ini wiridan ya pada sholat ini, ya. Sebenarnya relatif sih kalau buat wiridan pada sholat tuh, menyesuaikan aja. Ini mau versi singkatnya. Tapi kalau misalkan biasa kalau di kampung kan beda-beda tuh, nggak apa-apa, itu nggak jadi permasalahan, nggak jadi soal. Yang namanya zikir, doa-doa itu nggak apa-apa, boleh, ya, disesuaikan aja dengan kampung yang masing-masing. Atau mau pakai yang ini, silahkan, ya. Ini versi pendeknya, ya. Allahumma ya Allah, ya, kita artikan ketika doa selesai sholat nih. Allahumma ya Allah sholli, semoga memberikan rahmat Engkau ala Sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Muhammadin dan kanjeng Nabi Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammadin, dan atas keluarganya kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'alu, memohon aku ke akan Engkau, al-afwa, akan ampunan, wal afiyata, dan keselamatan, wal mu'afatad daimata, dan penjagaan yang terus menerus, pertolongan yang terus menerus, ya, perlindungan, wal mu'afatad daimata, dan perlindungan yang terus menerus, fid dini wad dunya wal akhirah, dalam agama, dunia, dan akhirat. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, memohon perlindungan aku bika darimu, min azabil qabri, dari azab kubur, wa min azabin nar, dan dari azab api neraka, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al masihid dajjal. Nah, ini harus kita rutinkan, ya, baca doa ini, ya. Nauzubillahi min dzalik, kita ketemu dajjal, nauzubillahi min dzalik. Baca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10, hafalkan, insya Allah dijaga oleh Allah, dan baca doa ini. Allahumma ghfirli, ya Allah, ighfirli, ampunilah olehmu, li akan aku, ma, akan dosa kodam tuh yang telah terdahulu atau yang telah aku lalui, wama, dan dosa akhir tuh yang akan datang atau yang terakhir dari dosaku, wama asrar tuh, dan dosa asrar tuh yang aku rahasiakan, wama, dan dosa a'lan tuh yang aku ketahui. Anta, bermul engkau, al-muqaddimu, itu zat yang maha terdahulu, wa anta, dan bermul engkau, al-muakhir, itu zat yang terakhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah olehmu, li akan aku, maghfiratan, akan ampunan, min indika, dari sisimu, warhamni, dan sayangilah olehmu, ni akan aku, innaka, sesungguhnya engkau, al-ghafurur rahim, itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tamma juz'ul awal, telah khotam sempurna juz yang pertama, minal mabadi'il fiqhiyah, dari kitab Mabadi Fiqih. Nah, nanti ada juz saninya. Nah, ini hanya pengenalan aja. Insyaallah semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dikoreksi aja.